Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Perkenalkan, saya Aldi Mulyadi selaku partner dari KAP Sakara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah bersedia hadir pada siang hari ini, dan juga saya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Northwind Trader yang telah mempercayai KAP Sakara ini sebagai layanan jasa pemeriksa dari laporan keuangan perusahaan Northwind Trader ini. Adapun rapat hasil laporan kali ini akan menjelaskan mengenai boleh next. Yang pertama, company profile dari KAP Sakara. Kemudian yang kedua ada laporan dan penjelasan terkait dengan form 1. Yang ketiga, penjelasan terkait dengan laporan form 2. Dan yang keempat adalah penjelasan terkait dengan laporan form 3 dan form 4. Boleh next? Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan kembali profil dari KAP kami, KAP Sakara. KAP Sakara atau Kantor Akuntan Publik Sakara ini didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 1 pada tanggal 23 November 2023 dengan notaris adalah Mas Diana SH di Jakarta Selatan yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI nomor 987/KM.1/2023 tentang izin usaha kantor akuntan publik dan didirikan oleh saya sendiri Aldi Mulyadi selaku partner dari KAP Sakara sekarang. Boleh next? Tentunya di KAP Sakara ini memiliki visi dan misi. Adapun visi yang ada di KAP Sakara ini yaitu menjadi mitra terpercaya dalam memberikan layanan akuntansi dan konsultasi keuangan yang unggul, memberikan value tambah bagi klien dan menjadi motor penggerak pertumbuhan bisnis klien. Dan tentunya kita memiliki misi. Yang pertama, itu memberikan layanan akuntansi yang profesional dan akurat untuk mendukung klien dalam pengelolaan keuangan klien. Yang kedua, menyediakan solusi konsultasi keuangan inovatif dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas klien. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara hubungan jangka panjang dengan klien dengan fokus pada kepercayaan, transparansi, dan integritas. Yang keempat, terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tim profesional kami untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi dan tren industri. Yang kelima, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan bisnis klien dengan memberikan saran strategis yang tepat waktu dan berorientasi pada jangka panjang. Dan yang keenam, mendorong budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan klien. Boleh next? Ya. KAP Sakara ini memiliki layanan-layanan. Adapun bidang layanan yang kami sediakan, yaitu pertama terkait dengan audit dan asuransi. Yang mana KAP Sakara ini menyediakan layanan audit untuk perusahaan-perusahaan di sektor finansial dan asuransi. Dan kami mengevaluasi laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan informasi keuangan yang disajikan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian, yang kedua terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Tentunya kami membantu perusahaan di sektor finansial dan asuransi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang ketiga terkait dengan layanan pajak dan konsultasi pajak, yang mana KAP kami memberikan layanan konsultasi terkait perpajakan kepada perusahaan finansial dan asuransi, dan kami membantu dalam perencanaan pajak, pemenuhan kewajiban pajak, dan strategi perpajakan yang efisien. Boleh next? Ya. Kali ini terkait dengan tim manajemen. Untuk pengelolaan KAP Sakara ini, yang pertama ada saya sendiri, Aldi Mulyadi, sebagai partner. Kemudian ada manajer pertama, yaitu ada Revina Putri. Dan di bawahnya ada senior auditor, yaitu Sri Maulida. Kemudian ada manajer kedua, yaitu Kartika Asih, dan di bawahnya ada senior auditor yang bernama Zahra Agustina, dan di bawahnya terdapat junior auditor bernama Aulia Putri. Boleh next? Mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan company profile dari KAP Sakara ini.
KP Sakara ini berlokasi di kawasan Gedung Distrik 12, lantai 81. Dan bagi Bapak Ibu yang mempercayai kami untuk pelayanan-pelayanan terkait, boleh untuk menghubungi email kami ke ap@sakaraourlife.com atau bisa mengunjungi website kami yaitu www.sakaraourlife.com. Oke, terima kasih. Untuk laporan audit selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan dari KP Sakara. Boleh dilanjutkan? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Aldi Mulyadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil temuan kami untuk Form 1 dari KP Sakara yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, hasil audit kami pada aspek pengendalian input, di mana hasil audit kami menyatakan bahwa pengendalian input pada data master Northwind ini telah terkendali dengan baik. Dokumen telah tersedia dan data terverifikasi valid. Ini berarti bahwa proses pemasukan data ke dalam sistem ini pada database Northwind telah diawasi dan dikendalikan dengan efektif. Dokumen yang diperlukan untuk memasukkan data sudah tersedia dan data yang dimasukkan telah diverifikasi sebagai valid gitu. Selanjutnya hasil audit pada aspek pengendalian proses, di mana hasil penemuan kami pengendalian proses pada aplikasi Northwind ini telah terintegrasi dengan baik, di mana form dan tabel sudah saling terhubung, serta perhitungan pun telah dilakukan secara otomatis menggunakan rumus tertentu. Ini menunjukkan bahwa seluruh alur kerja atau proses di dalam aplikasi Northwind ini sudah terkontrol dengan baik. Formulir yang digunakan untuk menginput data terhubung secara benar dengan tabel database dan perhitungan otomatis dilakukan menggunakan rumus tertentu telah menunjukkan integrasi yang baik antara komponen-komponen dalam sistem. Selanjutnya, hasil audit dalam aspek pengendalian output. Hasil audit kami menyatakan bahwa pengendalian output pada penyajian laporan penjualan Northwind ini telah disajikan dengan akurat. Ini menyiratkan bahwa laporan penjualan yang dihasilkan oleh sistem Northwind ini telah dikendalikan dengan baik pada tahap output. Artinya, laporan yang dihasilkan oleh sistem ini dapat diandalkan karena akurasi penyajian informasinya telah diawasi dan dikendalikan. Secara keseluruhan, hasil audit pada Form 1 ini menunjukkan bahwa sistem informasi Northwind ini memiliki kontrol yang baik pada tahap input, proses, dan output, memberikan keyakinan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem ini valid, proses berjalan dengan baik, dan laporan hasilnya dapat diandalkan. Untuk form selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada form 2, audit prosedur, form kategoris, produk, dan customer. Pengendalian input data sudah efektif, tidak ditemukan penemuan yang signifikan pada form tersebut. Ini berarti bahwa dalam proses input data pada kategori produk dan informasi pelanggan, sistem Northwood telah memastikan bahwa data yang dimasukkan melalui formulir-formulir terkait telah dikontrol dengan baik. Tidak ada temuan yang signifikan menunjukkan bahwa ada masalah serius atau cacat pada proses input data untuk kategori produk dan informasi pelanggan. Selanjutnya ada form order. Pengendalian input data belum efektif sepenuhnya dikarenakan pada unit price yang ada pada form order tidak terdapat otorisasi yang baik. Ini tuh menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengendalian input data pada formulir order, khususnya terkait dengan harga satuan. Ketidakefektifan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya otorisasi atau kontrol yang memadai terkait dengan pengisian atau perubahan harga satuan pada formulir order. Otorisasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam formulir order, terutama terkait dengan harga, dapat dipercaya dan sah. Secara keseluruhan, temuan ini menyoroti bahwa sementara pengendalian input data pada kategori, produk, dan informasi pelanggan telah efektif, masih diperlukan perbaikan pada formulir order, khususnya terkait dengan pengendalian harga satuan untuk memastikan integritas dan kebahasan data yang dimasukkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pada audit prosedur pada pengendalian prosesnya. Nah, yang pertama itu ada pada pengendalian proses integrasi data harga jual. Nah, jadi setelah dilakukan audit dengan mengambil beberapa sampel, ternyata sudah terintegrasi gitu. Tapi
terdapat temuan ketidaksesuaian unit price order dengan unit price produk setelah mengambil sampel acak tadi, yaitu salah satunya pada sampel Alice Mouton, yaitu terdapat perbedaan unit price order dengan unit price pada produknya. Terus yang kedua yaitu pengendalian proses pada nilai transaksi penjualan. Nah, jadi ketika dilakukan audit pada sampel penjualan bernomor invoice 10260 dan total penjualan invoice-nya bernilai sebesar $1.559, ternyata nilai tersebut itu sudah akurat gitu. Jadi antara nilai yang ada di form dengan nilai yang ACL-nya itu sudah akurat, dengan bukti tidak ditemukan bahwa ada temuan yang signifikan. Terus yang terakhir itu ada pengendalian proses pada pengendalian outputnya. Nah, jadi setelah dilakukan audit, ternyata pada dari sampel produk kita melakukan pengauditan pada sampel produk beverage, yaitu Ipoh Kopi. Nah, ternyata nilai-nilai penjualan produk tersebut sudah sesuai nih dengan pada tabel kategori produknya. Jadi bisa dinilai bahwa dari pengendalian output ini sudah efektif gitu dan terintegrasi dengan baik, dengan bukti bahwa sel baik kategori report ini sudah tervalidasi antara from dengan aplikasi Node1-nya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ibu Sri. Nah, setelah kita membahas mengenai prosedur-prosedur dari aplikasi Nordwind Trader, selanjutnya kita mengulas beberapa temuan yang telah berhasil ditemukan oleh auditor kita di Form 2. Yang pertama ini ada temuan pada unit price tidak terdapat otorisasi yang baik. Nah, di sini tuh ada akar penyebabnya, yaitu dari temuan ini terdapat kekurangan sistem otorisasi yang memadai pada kolom unit price dalam form order. Nah, karena kekurangannya kontrol otorisasi, hal ini tuh memungkinkan bahwa penggunaan untuk mengisi nilai secara manual tanpa pembatasan atau validasi yang memadai. Kondisi ini juga menciptakan adanya potensi untuk kecurangan, karena di sini tuh nggak ada mekanisme yang cukup kuat untuk mengawasi dan mengendalikan pengisian nilai unit price secara tepat dan sah. Lalu, akibat dari otorisasi yang tidak baik ini, terdapat temuan yaitu adanya potensi terjadinya kecurangan. Nah, karena tidak adanya otorisasi yang memadai pada kolom unit price, hal itu memungkinkan pengguna untuk mengisinya secara manual tanpa kendali atau validasi yang memadai. Hal ini tuh juga dapat mengakibatkan adanya manipulasi harga atau informasi yang berkaitan dengan unit price yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam transaksi atau kerugian finansial juga, atau terdapat ketidakpatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Lalu di sini kita memiliki rekomendasi atau rencana perbaikan untuk mengatasi kurangnya otorisasi pada kolom unit price dalam form order. Di sini kami telah menerapkan sistem otorisasi yang lebih ketat, validasi otomatis untuk memastikan kriteria yang terpenuhi. Dan kita juga melakukan pemantauan rutin dengan audit internal. Kami juga ikut memperkenalkan mekanisme pelaporan untuk identifikasi cepat potensi risiko kecurangan. Selain itu, kita juga melakukan pelatihan yang akan diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman penggunaan terkait kebijakan dari prosedur. Nah, tujuan dari ini semua adalah untuk memperkuat kontrol internal dan mengurangi risiko kecurangan, serta untuk meningkatkan keamanan serta integritas proses order. Nah, selanjutnya di sini tuh kita menemukan temuan, yaitu tanggal pengiriman pada formulir ini tidak terisi sepenuhnya. Nah, di sini tuh terdapat akar penyebab, yaitu adanya ketidaklengkapan pengisian pada kolom shipped date dapat disebabkan oleh kekurangan validasi atau kontrol pada formulir order. Nah, kemungkinan lainnya yaitu adanya kurangnya pemahaman atau kesadaran pengguna terkait kewajiban untuk mengisi tanggal pengiriman secara penuh dan akurat. Nah, akibat dari hal ini, akibat dari ketidaklengkapan tanggal yang tidak akurat, dan situ dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam catatan pengiriman, lalu mengakibatkan kesulitan dalam pelacakan status pesanan dan dapat mengakibatkan terhadap jadwal pengiriman. Selain itu, informasi yang tidak lengkap ini dapat menghambat analisis data yang akurat dan mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Nah, di sini kita memiliki saran atau rekomendasi, yaitu untuk rencana perbaikan, yaitu untuk memperbaiki temuan ini, kita harus memastikan setiap entry dalam formulir order wajib memiliki tanggal pengiriman yang diisi secara lengkap. Terus kita juga akan memberikan penggunaan validasi atau tanda khusus jika kolom ini tuh tidak boleh kosong, dan memberikan pelatihan kepada pengguna terkait pengisian formulir dengan benar. Baik, untuk temuan yang ketiga dari KAP kami,
dari form order dan form product terdapat beberapa temuan dari beberapa sampel acak yang telah kita periksa. Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara unit price product di form order dengan form order di form product. Akar penyebab dari perbedaan ini yang karena adanya kemungkinan kesalahan dari input data, baik pada saat pembuatan form order maupun pada saat pembuatan dari form product itu sendiri. Akibatnya, terjadinya kesalahan dalam perhitungan harga produk yang berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Selain itu, dengan kesalahan dalam penginputan data ini juga menyebabkan ketidakakuratan dalam data produk yang menyulitkan perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk nantinya. KP kami menyarankan untuk rencana perbaikan yang mana auditi harus melakukan verifikasi data pada saat pembuatan form order dan juga form product. Auditi juga akan memperjelas prosedur pembuatan dari form order dan form product. Selain itu, auditi juga harus melakukan pemantauan atau monitoring dan juga memberikan pelatihan bagi siapapun petugas terkait dengan pembuatan form order dan juga form product. Untuk temuan yang keempat dan juga ini temuan yang terakhir, ditemukan kekurangan keamanan pada aplikasi Northbound Access karena tidak adanya password. Akar penyebab dari temuan ini adalah kurangnya keamanan pada aplikasi Northbound Access yang disebabkan oleh tidak adanya penerapan password pada aplikasi ini. Jika suatu sistem tidak membutuhkan autentifikasi dengan password, pasti akan meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oleh beberapa orang untuk akses tanpa adanya izin atau akses yang ilegal. Akibatnya, dengan tidak adanya password, maka mengakibatkan resiko keamanan yang cukup sangat tinggi. Karena tanpa adanya autentifikasi melalui password ini, aplikasi akan menjadi rentan terhadap akses yang tidak sah. Hal ini juga mengancam kerahasiaan data dan menyebabkan potensi penyalahgunaan akses yang dapat meningkatkan resiko kebocoran informasi yang cukup sensitif bagi perusahaan Northbound ini sendiri ya. Nah, KAP kami juga merekomendasikan beberapa rencana perbaikan, yaitu untuk mengatasi kekurangan keamanan ini pada aplikasi Northbound Access karena tidak adanya password. Maka rencana perbaikan juga mencakup dalam pengimplementasian kebijakan password yang ketat, penguatan sistem otorisasi, peningkatan pengelolaan kredensial, dan juga pelaksanaan program pelatihan kesadaran dari keamanan. Selain itu, akan diterapkan juga pemantauan keamanan rutin dengan sistem pelaporan untuk mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan dengan cepat. Untuk hasil dari kesimpulan temuan yang telah dilakukan oleh KP Sakara akan dilanjutkan oleh partner kami sendiri, yaitu Aldi Mulyadi. Baik, kesimpulannya berdasarkan dari hasil audit yang kita periksa dari aplikasi Northwind ini, ternyata pada aplikasi Northwind ini masih terdapat beberapa temuan dari form dan pengendaliannya. Nah, dari temuan tersebut, kami juga telah memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi aplikasi Northwind yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin begitu hasil dari laporan audit kami. Terima kasih. Semoga Northwind Trader puas dengan hasil audit dari KP Sakara ini. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.